Pemirsa kabar Digul, salam jumpa kembali kita dalam acara Cermin Digul. Nang ambe neja nomba waninabo niop natiop, kakak ade basudara semua. Pada kesempatan hari ini, Cermin Digul akan mengangkat tentang situs penjara Bovendigul itu sendiri. Nah, seperti apa penjara situs Bovendigul ini sendiri? Tentunya kami akan coba bertemu langsung dengan Kepala Seksi Informasi dan juga Promosi Budaya Kabupaten Bovendigul, Bapak Andrianus Mormon. Yuk, ikut saya. Nah pemirsa, saat ini saya sudah berada di dalam area situs penjara Bovendigul itu sendiri. Dan di sana ada penjara wanita yang tentunya kita sudah lihat bersama di awal masuk. Tentunya berhadapan dengan situs penjara khusus untuk wanita. Yuk ikuti saya lagi. Selamat sore Pak. Selamat sore. Wah. Salam. Bagaimana kabar Pak? Kabar baik. Wah, puji Tuhan Pak ya, tetap sehat. Sehat-sehat. Amin. Ini yang sangat puji Tuhan. Amin. Baik Bapak, saya datang bersama kru Digul. Oh iya. Di situs ini Ya, kita ya, ingin sedikit mendapatkan informasi terkait dengan sejarah situs penjara Bovendigul itu sendiri. Nah, itu seperti apa, dan masyarakat menceritakan bahwa Bapak selaku Kepala Seksi Informasi dan Promosi Budaya itu, sehingga kami datang langsung untuk ketemu dengan Bapak dan kita untuk mengetahui secara langsung seperti apa ruangan tahanan-tahanan yang ada di sini. Mungkin kami akan ajak Bapak kita jalan-jalan sambil melihat. Boleh. Oke, baik. Boleh. Mari Pak. Oke. Silakan. Pak, mungkin bisa diceritakan sedikit di tempat ini Bapak dulu tadi, ini apa ini sebenarnya? Ya, ini kantor magistratur, kantor administrasi, di mana semua tahanan setelah ditangkap diurus administrasinya di tempat ini. Kemudian baru dimasukkan. Dan administrasi ini bagi tahanan, ini tahanan bukan hanya para perintis, tetapi tahanan juga berlaku bagi orang-orang penduduk asli Bovendigul. Oh, di sini juga? Juga di sini ditangkap, busur, panah, administrasinya dicatat, namanya siapa di kantor ini, kemudian baru dimasukkan. Mari Pak, silakan kita. Oke, baik Pak, terima kasih. Berarti dahulu kala di sini Belanda sudah tahu ya untuk mereka siapkan tempat untuk pembuangan para pejuang-pejuang kita, Pak ya. Jadi Pak, ini Bovendigul ini sudah dicek, kemudian adakan penelitian. Itu sudah sejak tahun 1900. Mereka sudah 1900 mereka sudah mulai mengadakan penelitian secara geologis, mengadakan eksplorasi di daerah ini. Nah, sehingga sampailah mereka di Bovendigul. Akhirnya mereka tahu bahwa satu daerah Bovendigul ini adalah tanah milik kami zaman itu, zaman pemerintahan Belanda. Oh, ini tempat kita, tempat di mana? Ini cocok untuk kita adakan satu pemukiman atau tempat pembuangan kayak begitu. Ini sudah berlaku. Baik Pak Andi, kita mendengar cerita bahwa di sini juga salah satu tokoh proklamator pernah juga diasingkan di sini. Nah, ini seperti apa ini ceritanya? Mungkin nanti kita sambil lihat-lihat bangunan yang ada di dalam. Ayo, silakan. Baik Pak. Kalau untuk di sini sendiri ini sebagai tempat apa? Ini tahanan apa begitu? Jadi
tahanan ini ada tahanan B, ada tahanan A. Tahanan B ini dikhususkan bagi orang-orang yang para tahanan yang baru masuk. Jadi mereka mengurus administrasinya, selesai langsung dimasukkan di sini. Di sini. Nah, itu pertama. Yang kedua juga tahanan pria A ini, B ini bagi orang-orang yang bagi Belanda tuh sangat dalam tanda kutip sangat apa ya? Berpengaruh, berbahaya. Berarti itu di sini. Sehingga itu dimasukkan di sini. Di tahanan pria B. Di tahanan pria B. Mereka nanti setelah sudah dianggap sadar, tahu, baru dipindahkan ke sana. Jadi ini lebih tertutup, lebih ketat. Di sini lebih ketat. Di sini lebih ketat di B ini. Ya. Ada beberapa penjara sel yang hanya ukuran 3x3, ada ini. Nah, berarti kalau yang ini untuk apa ini? Ini mereka yang dikatakan nakal, yang sangat nakal. berbahaya, ditahan di situ. Takutnya lari kayak gitu. Sehingga ini dan penjara sel-sel ini pernah dialami oleh tokoh nasionalis kita, tokoh nasional kita Bung Sarir. Sultan Sarir, Perdana Menteri Indonesia. Berarti pernah di sini. Pernah ditahan di sel nomor 1 ini. Ini sel nomor 1. Karena dianggap bahwa ini berbahaya, sangat berbahaya. Waktu itu kan Pak Sultan Sarir ini sebagai ketua PNI baru, Partai Nasional Indonesia baru. Sehingga ini sangat pengaruhnya luar biasa. Sehingga ini jangan sampai mempengaruhi juga mereka yang sudah dibuang ke sini. Mempengaruhi, istilahnya cuci otak dalam tanda kutip. Cuci otak ini masalah. Jadi ini disimpan saya di sini loh. Nah ini, jadi Sultan Sarir menyimpan di sini. Tertutup bagi dia. Kalau untuk Bung Hatta sendiri itu ceritanya seperti apa? Ya, jadi ini setelah ini terpaksa saya cerita dari awal. Ya. Setelah daerah Bovendigul ini dieksplorasi, diteliti sejak tahun 1900 sampai 1915, 14, 15, 16, mereka tutup kasih tinggal bahwa ini menjadi catatan wilayah Hollandia Belanda, macam itu, India Belanda. Gitu. Sehingga mereka sampai dengan adanya peperangan, pemberontakan besar-besaran di Batavia, di Jakarta, itu tahun 1926 sampai 1927. Nah ini, terjadi pemberontakan besar yang dipelopori oleh PKI. Oleh PKI. Sehingga orang-orang ini memang pemberontakan ini antara mereka, macam misalnya mereka bikin pemogokan besar-besaran kaum buruh, macam-macam ini kan mengganggu ketentramannya pemerintahan Belanda. Sehingga ini harus ditangkap semua. Jadi ini dianggap pemberontak. Jadi ditangkap semua. Semua organisasi semua ditangkap dan dimasukkan dalam penjara-penjara di Jawa. Saking banyaknya para tahanan yang ditangkap, penjara tidak cukup, maka terpilihlah Bovendigul sebagai tempat pembuangan. Gitu. Nah, bisa tahu Bovendigul ini seperti apa ini gambarannya? Itu yang tadi saya sudah kasih tahu bahwa mereka sudah mengadakan penelitian. Penelitian, eksplorasi secara geologi di daerah-daerah tempat jajahan mereka, tempat ya mereka punya daerah-daerah barulah macam begitu. Mereka juga sudah sampai di Bovendigul ini. Mereka sudah naik sampai di Bovendigul sini bahwa ini daerah aman kalau kita bisa buang. Sehingga tercatat daerah ini di lembaran mereka. Sehingga pada saat mereka mencari-cari daerah yang dimana kita bisa buang ini para tahanan-tahanan ini, sudah. Salah satunya adalah di Bovendigul. Jadi mereka bilang tahanan internal di dalam daerah. Sehingga mereka buka tahun 1927. Kapten Bekeng buka tempat ini untuk bawa 1.300 lebih pertahanan. Ya. Jadi istilahnya mereka tidak ditahan di sini. Mereka dibuang saja begitu, ditaruh, dibuka pemukiman begitu. Pemukiman dan kita bayangkan berarti dulu itu daerah ini dianggap bahwa tempat yang memang paling terpencil dan tidak bisa lari kemana-mana. Terisolasi, tertutup, tidak bisa. Orang yang dibuang ke sini otak ini akan mati dan pada akhirnya invalid. Jadi invalid, kaku dan bingung. Ini mau lari kemana? Lari ke darat, hutan yang begitu lebat. Mau lari ke air, ada binatang buas yang begitu besar. Kemudian kita juga lihat suku-suku yang masih kanibal pada saat itu. Sehingga sangat terkurung. Jadi mereka dilepas saja.
Di Boven ini ada 2 tempat, Tanah Merah dan ada Tanah Tinggi. Memang ada juga Gudang Arang dulu, Gudang Arang, tapi Gudang Arang tidak bisa dipakai. Itu tempat taruhnya arang orang bilang itu bahan bakar kapal, itu yang sekarang pelabuhan. Nah itu mereka sebenarnya yang itu, tapi tempatnya dekat dengan Tanah Merah, takutnya para tahanan akan lari ke sini. Nah, sehingga mereka cari tempat yang lebih tinggi lagi, yaitu di Tanah Tinggi. Berarti kalau dari sini ke Tanah Tinggi itu berapa menit sampai ke sana, Pak? Kalau kita pakai speed, pakai fiber ya 2 jam. 2 jam dari sini ke Tanah Tinggi. Berarti Tanah Tinggi di sana itu tempat penjara alam ya, Pak? Ya, tempat penjara alam. Dan di sanalah tempat dibuangnya Bung Hatta. Berarti bukan di sini? Bukan di Tanah Merah. Jadi Bung Hatta tahun 1935 dideportasi ke Tanah Merah, ke Bovendigul bersama dengan teman-teman yang lain macam Bung Sarir, Suko, Bondan. Mereka dibuang ke sini. Mereka dibuang ke Tanah Merah sini. Bung Hatta besok harinya langsung dibuang ke Tanah Tinggi. Penjara alam di sana. Ya. Tahanan-tahanan pada saat itu mereka, ya Belanda punya aturan sendiri. Mereka punya aturan bahwa bersalah langsung diputus. Itu haknya kami untuk menentukan bahwa kok ditahan di sini. Jadi Bung Hatta kena aturan itu. Jadi Bung Hatta mau dibuang di mana? Terserah Belanda. Bebas Belanda. Bebas Belanda. Sehingga Bung Hatta dibuang ke Tanah Tinggi. Di sini juga orang yang ke Tanah Tinggi juga dilaksanakan pokoknya orang lihat orang-orang yang sangat melawan itu yang ditangkap ke sana. Jadi dalam tanda kutip bahwa Bung Hatta dianggap bahwa sangat berbahaya. Sangat berbahaya di Sangat berbahaya. Sehingga dibuang ke Tanah Tinggi. Oke, berarti Pak Andi di sini berarti Bung Hatta hanya bagaimana Hatta ceritanya untuk di dalam di Tanah Merah di Bovendigul ini hanya sekitar 6 bulan. 6 bulan, kalau menurut sejarahnya 6 bulan, karena 3 bulan habis di Tanah Tinggi. Tanah Tinggi 3 bulan. Habis tiga bulan di Tanah Tinggi. Kemudian yang sisanya dikembalikan ke Tanah Merah dan selanjutnya dideportasi lagi ke Banda Neira, Maluku. Baik Pak Andi. Selama 3 bulan ada di Tanah Merah, tentunya di situs penjara ini. Nah, ini ruangannya sendiri itu di mana ini? Nah, ini jadi Bung Hatta, saya mau kasih tahu dalam tanda kutip bahwa Bung Hatta tidak mengalami penjara ini. Bung Hatta hanya mengalami pembuangan. Dideportasi, itu saja. Jadi dia diasingkan. Dibuang jauh di tempat yang isolasi dengan maksud bahwa pikiran-pikiran nasionalisme Bung Hatta jangan tersebar ke masyarakat Indonesia. Tidak boleh. Sehingga dibuang, dikhususkan di sana. Jadi Bung Hatta tidak mengalami penjara ini. Penjara ini dibuat oleh Belanda untuk menangkap para tahanan. Jadi ini para pengasingan, orang yang dibuang ke sini, itu ada kampung, mereka tinggal. Nanti yang buat salah itu yang ditangkap masuk di sini. Itu pengertiannya begitu. Jadi ini harus saya harus luruskan itu selalu. Saya selalu harus luruskan. Karena para pejuang kita tidak selamanya masuk penjara ini. Tidak. Ini penjara ini hanya lambang bagi mereka yang artinya yang sangat berbahaya, dinyatakan berbahaya. Jadi macam ada buat salah di tengah masyarakat, mereka polisi Belanda tangkap, kasih masuk di sel. Ini berarti ini harus cuci otak kayak gitu. Ini otak masih nakal, cuci, kasih masuk di sini. Baik, baru kasih kembali lagi. Jadi perkampungan dulu itu ada kampung A, kampung B, kampung C. Berarti itu semua di Tanah Tinggi? Iya, kampung C yang di Tanah Tinggi. Kampung A dengan kampung B ada ini. Yang sekarang kita bilang ujung B, itu kampung B. Kampung B-nya. Kampung A ini wet ini. Jadi orang-orang semua para pembuangan ya, para perintis kemerdekaan yang dibuang ke sini, itu semua ditaruh di sana, di kampung sana. Mereka tidak boleh masuk di kota ini. Kota kecilan ini, khusus Belanda saja. Tidak boleh masuk. Mereka kalau masuk harus pakai pas jalan. Nah, di situ ada pos. Harus pakai pas jalan dari kamu masuk di sini. Tujuan apa? Berapa lama? Nah, ditanya. Itu ada pos untuk masuk di sini. Bayangkan, mau beli saja harus pakai pas jalan. Di sana ada kepala kampung, ada RT, dibentuk semua. Ya, masyarakat tinggal begitu. Ya. Baik, Pak Andi. Sering masyarakat kita menyampaikan bahwa Bung Hatta
kala itu ada di sel nomor 1. Nah, ini sel nomor 1 ini sebenarnya mungkin bisa diceritakan sedikit terkait dengan sel nomor 1 ini, yang anggapan bahwa di sini Bung Hatta untuk sementara waktu. Ini seperti apa, silakan. Jadi ini yang perlu saya luruskan. Perlu saya luruskan ke publik, ke masyarakat dan masyarakat Indonesia pada umumnya, masyarakat Bovendigul pada khususnya. Bahwa sekali lagi saya katakan bahwa Bung Hatta tidak masuk penjara ini. Bung Hatta tidak masuk penjara ini. Bung Hatta hanya diasingkan di Bovendigul. Jadi dia dibebas saja begitu. Tapi terisolasi dan dijaga super ketat. Nah, itu. Dijaga super ketat, tidak bikin gerakan tambahan. Pada akhirnya Belanda mengasingkan dia lagi lebih jauh di Tanah Tinggi, supaya jauh dari segala. Yang mengalami penjara ini hanya Sultan Syahrir. Sultan Syahrir, Ya, Sultan Syahrir saja yang mengalami penjara ini. Oh, penjaranya di sini. Ini penjaranya nomor 1 ini. Berarti di sini bukan Bung Hatta. Bukan Bung Hatta, tapi Bung Syahrir. Bung Syahrir. Sultan Syahrir, Perdana Menteri Indonesia yang keberapa itu? Ya itu. Baik, pemirsa Kabar Digul. Inilah sebuah realita yang terjadi di Kabupaten Bovendigul, khususnya di situs penjara Bovendigul itu sendiri. Banyak masyarakat dan tentunya kami sendiri juga belum mengetahui secara pasti tentang Bung Hatta itu, karena banyak masyarakat menyampaikan bahwa Bung Hatta itu di penjara di sini. Ternyata dari penjelasan Kepala Seksi Informasi dan juga Promosi Budaya menyampaikan bahwa Bung Hatta itu diasingkan di Tanah Tinggi, di penjara alam di sana yang memang melalui penjagaan cukup ketat. Dan begitu juga sebaliknya, setelah Bung Hatta kembali dari Tanah Tinggi untuk ke Tanah Merah selama 3 bulan, ia juga tidak langsung dipenjarakan di sini, namun dibebaskan tapi dengan pengamanan yang cukup ketat. Hal-hal lain yang terkait dengan situs penjara Bovendigul ini sendiri, tentunya nanti kita akan banyak berbincang-bincang dengan Pak Andi, dan kami ajak pemirsa untuk kita sama-sama lihat lagi situs-situs yang ada di sini. Ayo ikut kita. Orang nasionalis yang dibuang ke Bovendigul, ke Tanah Merah, Bovendigul ini, yang mengalami penjara ini hanya Sultan Syahrir. Sultan Syahrir. Sultan Syahrir saja. Khalid Salim tidak mengalami. Khalid Salim cuma mengalami 15 tahun penjara di Digul. Jadi dia tidak mengalami penjara ini, tapi dia diasingkan. Oh, diasingkan. Khalid Salim. Kemudian Bung Hatta. Bung Hatta tidak lama, mungkin dia hanya setengah tahun saja di sini. Tidak lama. Kemudian Marwoto, ini mereka yang orang-orang nasionalis. Bondan, Suko, ini mereka berjuang demi kemerdekaan Indonesia ini. Indonesia, nah itu. Sehingga mereka ditangkap dan dibuang ke sini. Diasingkan saja. Jadi istilah diasingkan, bukan dipenjarakan. Bukan penjara ya. Bukan dipenjarakan. Ya. Baik ya Pak, ya. Tentunya ini masyarakat kita dan juga pemirsa ini bisa lebih paham tentang situs penjara Bovendigul itu sendiri ya. Baik. Kalau ini ruangan A? Ini penjara tahanan A. Jadi setelah mereka di sana sudah agak sadar-sadar, sudah artinya pikirannya sudah bisa dikendalikan, barulah dipindahkan ke sini. Oh, dipindahkan ke sini. Berarti nakalnya sudah mulai kurang. Sudah mulai sadar ya. Oh, mereka dibuang ke sini, dipindahkan ke sini. Nah, ini tempat apa ini? Kalau yang ini tempat logistik, tempat makan, ya. Tempat penampungan bahan makanan. Oh, ini di sini. Nah, tapi saking jengkelnya orang Belanda, mereka kadang-kala karena jengkel orang dong kasih masuk di sini. Oh, buang di dalamnya. Biasa kasih masuk juga tahan karena panas ini. Supaya kau mati kan tidak, ini panas seng ini. Hanya berapa meter saja. Karena gudang ini di dalamnya. Iya. Karena ini tempat makan sebenarnya. Tempat makan. Ya, tapi karena saking nakalnya, emosinya, ya sudah kau masuk di sini. Mungkin ditangkap masuk di sini. Ya, macam begitu. Sedangkan sel kalau ini untuk tahanan A yang sudah mereka sudah agak sadar ya. Dipindahkan ke sini. Oke. Nah, di sana ada
ada kursi Bung Hatta yang mungkin saya bisa kita bisa nanti jelaskan lagi lebih ini lagi. Berarti ini luas juga ya Pak Andi? Luas ya. Ini luasnya sekitar ya 10 hektar ini. 10 hektar. Kalau seluruh Kota Tua ini. Oh, Kota Tua. Kota Tua seluruhnya ini hampir 10 hektar. 10 hektar. Ya, 10 hektar. Tapi khusus untuk penjara ini hanya berapa kali berapa nih? Kita belum terlalu ini, saya belum terlalu hafal. Tapi ya cukup luas. Berarti cukup luas sampai di belakang. ini tadi yang nakal-nakal yang sudah mulai berubah di sini ya? Dipindahkan di sini. Oke, baik. Ya. Kalau di sini sama? Sama, semua. Semua ini satu tahanan. Hanya biasa mereka bikin petak-petak aja. Kalau di sana tempat mereka punya tempat toilet, mandi, kamar mandi. Oh, ini tempat toilet. Mereka yang sudah ini, ya. Iya. Oke. Baik. Ya. Oke. Ini ruangan dan memang ruangan tahanan. Zaman tidur tahanan. Kalau di dalam ini kami ada simpan juga barang-barang yang mungkin peninggalan dulu. Ini kalau ini memang orang bilang ini kursi dan memang ini bukan orang bilang tapi ini benar. Ini Bung Hatta, tempat duduknya Bung Hatta. Oh, ini tempat duduknya Bung Hatta. Tempat duduknya Bung Hatta. Pemirsa Kabar Digul di mana saja Anda berada, bukti sejarah itu masih tersimpan dan masih ada hingga saat ini. Salah satu buktinya adalah kursi Bung Hatta yang hingga saat ini masih ada dan kayunya cukup kuat. Walaupun sudah ini, tapi masih kelihatannya masih ada bentuknya. Nah, ini Bu, mungkin bisa diceritakan Pak Andi, kursi ini bisa dapat di mana sebenarnya titik letak simpannya ini? Betul. Ya, baik. Ini kursi Bung Hatta. Ini bukan tempatnya di sini. Tempatnya ini di tempat peristirahatannya Bung Hatta. Tempat istirahat Bung Hatta itu sekarang ada patung patung Bunda. Oh iya, gua sana. Iya, di Gua Maria sebelah. Itu di situ kursi ini berada di bawah pohon beringin. Pohon beringin. Ya, pohon beringin. Pohon beringin sudah rubuh. Ini sempat kami bawa sebagai ini datang taruh di tempat ini. Kalau seandainya harapan kami kalau seandainya kami pemerintah mau kita tanam itu pohon beringin kembali, kita bawa kembali kursi ini ke sana, baru bikin patung Bung Hatta duduk di sini dan merenungkan Indonesia merdeka. Itu pikiran dan sehingga saya tadi sampaikan bahwa Bung Hatta diasingkan. Itu artinya Bung Hatta tinggal tidak masuk penjara ini, tapi Bung Hatta tinggal di tempat yang namanya Rumah Petak 5. Rumah Petak 5. Nah, Rumah Petak 5 itu di mana itu? Itu di Kampung Bet. Oh, di Kampung Bet. Ya, di Kampung A. Oh, Kampung A. Di Kampung A itu Rumah Petak 5, itu di situ tempat tinggalnya Bung Hatta. Bung Hatta tempat tinggalnya di situ setelah pulang dari Tanah Tinggi. Tinggalnya di situ. Berbaur dengan masyarakat di situ. Nanti ada waktu-waktu tertentu, misalnya hari Sabtu, malam Minggu, nanti Belanda jemput. Bawa datang di tempat busana, itu ada bar di situ. Nah, jadi Bung Hattanya duduk di situ, dikasih buku, koran, terus dikasih minum kopi, duduk di situ istirahat. Istilahnya istirahat. Tapi bukan di bar, tapi di luar barnya. Ada pohon ini di kursi ini. Ya. Jadi beliau jadi Bung Hatta itu tahanan terhormat. Jadi itu kita tahanan terhormat tidak masuk penjara cuma tidak bisa. Nah itu tahanan terhormat, tahanan yang disegani oleh Belanda, hati-hati. Jadi Bung Hatta dengan Bung Karno itu tahanan terhormat sehingga dia dihormati, dia disegani. Jadi dilayani selayaknya, gitu. Tapi ya tidak sepenuhnya. Ini hanya untuk menutup dia punya memutus nilai-nilai nasionalisme kemerdekaan itu jangan sampai kau sampaikan ke warga masyarakat sehingga masyarakat paham tentang kita harus merdeka itu. Nah itu saja diputus itu tujuan Belanda sebenarnya dibuang ke sini Bung Hatta. Jadi Bung Hatta tidak nanti sekali-sekali dibawa ke sana, kemudian dibawa pulang mungkin hanya 1 jam saja di sana terus diantar pulang lagi ke Kampung A. Terus besok lagi hari Sabtu lagi dibawa ke sana lagi. Begitu. Ya 1 jam, 2 jam, 2 jam tidak 1 jam saja.
Nah, begitu terus. Lalu yang di dalam apa lemari ini apa ini, Pak Ya, Andi? betul, ini lemari kami buat terus kami coba menata kembali mangkok. Ini mangkok para tahanan yang pernah mereka gunakan di tahanan ini. Tahanan ini mereka gunakan mangkok dan sebagainya. Kami coba kumpul. Ada loyang-loyang masak, ada beberapa yang barang banyak yang ada tersebar di masyarakat. Masih ada belum. Kita harus bayar karena mereka jaga macam di Ahmad. Itu ada dandang besar itu kami harus ini, tapi kita harus bayar karena dia sudah jaga. Nah, itu bantu kami jaga itu barang. Jaga peninggalan itu ya. Nah, ini juga kalau ini alat untuk menghaluskan gula. Menghaluskan. Oh, berarti di sini juga menghaluskan gula. Jadi ini karena orang banyak, tidak bisa gula besar-besar tuh nanti cepat habis. Jadi harus digiling halus dulu baru dilayani sama para tahanan yang ada. Oh, baik. Ini di dapur, baru kami bawa ke sini. Gitu. Oke, baik. Pemirsa Kabar Digul di mana saja berada, inilah yang tentunya kita harus pahami bersama bahwa bukti sejarah dan juga informasi-informasi perkembangan terkait dengan masa lalu untuk merebut kemerdekaan Indonesia ini bukan gampang, namun sangat susah, di mana diasingkan di daerah yang begitu terpencil dan Belanda bisa tahu di sini ada tempat yang memang sangat luar biasa untuk mengasingkan orang-orang yang dianggap bahwa membahayakan bagi perkembangan kemajuan dari Belanda itu sendiri. Nah, Pak Andi, mungkin kita bisa lihat lagi karena di sini katanya ada dapur. Penjara ini sangat luas sehingga ya kita juga membutuhkan 5 sampai 6 orang penjaga juru pelihara ini supaya sehingga mereka bisa memelihara barang ini dengan baik. Kita boleh bilang, saya secara kasar saya bisa sampaikan bahwa disinilah timbulnya nilai-nilai kemerdekaan, nasionalisme kemerdekaan Indonesia. Berarti ini untuk dapur sudah? Ini jalan ke dapur. Oke, baik Pak Andi, memang sangat luar biasa ini ya. Nah, saya teruskan yang tadi, sehingga mereka datang ke sini, didoktrin oleh Belanda bahwa beda. Dorang dengan saya, dorang ini orang komunis. Kalau saya bukan. Nah, itu Belanda mereka doktrin masyarakat setempat. Nah, sehingga masyarakat setempat tidak kaget bahwa mereka bilang bahwa ini tahanan komunis macam begitu. Iya. Tahanan komunis di tanah tinggi dia bilang itu tahanan komunis macam begitu. Kalau ini? Kalau ini Menara Jaga. Oh, Menara Jaga. Menara Jaga 2. Oh, iya. Satu di sana. Satu yang di magistratur, 2, ada 3 lagi di sana sudah masuk ke Digul. Oh, sudah masuk ke Digul. Digul sudah ambil alih. Waduh, berarti ini harus perhatian penuh oleh pemerintah karena kalau disimak dari cerita tadi bahwa disinilah yang memang berpikir untuk bagaimana strategi Indonesia merdeka itu. Karena kalau kita pikir bahwa Bung Hatta itu salah satu tokoh proklamator, disinilah ide-ide itu pasti juga dicetus begitu ya Pak ya. Jadi ketika mereka dibuang, mereka mulai sadar bahwa kita ini sebenarnya satu. Nah, itu. Setelah tahun 1936 datanglah 8 tokoh nasionalis termasuk Bung Hatta. Mereka datang itu justru mereka lebih memberi pemahaman yang positif tentang kemerdekaan Indonesia. Bahwa kami adalah negara orang bangsa Indonesia dan wajib merdeka di atas tanah kita. Nah, itu. Jadi di tempat ini. Berarti di sinilah ya awal mula dicetus ya. Iya. Kalau Sultan Sarir itu secara belak-belakan. Akhirnya dia ditangkap Dia ditahan di sini. Nah, itu. Dia ditangkap ke sini. Jangan muncul itu. Kalau Bung Hatta tuh orang ya ini diam tapi jadi ibarat ya perang dingin lah. Jadi dianggap sangat berbahaya. Sangat berbahaya Bung Hatta sehingga harus dikucilkan. Kalau seandainya
ini dalam tanda kutip ya. Kalau seandainya Bung Hatta tidak dibuang tanah tinggi, orang ini sudah berteriak merdeka. Iya. Iya, iya. Orang para tahanan yang ada di sini sudah berteriak merdeka dan akan jadi kerusuhan besar di sini pasti. Karena ini kan tidak ditahan, tidak ada ini tinggi, dibebaskan seperti begitu. Nah itu. Jadi saya selalu kasih tahu bahwa di sinilah di Bovendigul munculnya ide-ide, benih-benih, pikiran-pikiran nasionalisme kemerdekaan menuju kepada Indonesia merdeka. Berarti ini sudah dapur ya? Ya, ini dapur. Dapur bagi para tahanan. Jadi para tahanan mereka datang ambil makan di sini, kemudian baru makan. Setelah itu pulang. Mau makan di sana, kan mau makan di sini, terserah. Oke. Ya. Pemirsa Kabar Digul di mana saja berada, inilah bukti-bukti sejarah bahwa perjuangan kemerdekaan Indonesia itu tidak semudah yang kita bayangkan. Bagaimana tokoh-tokoh nasional kita diasingkan di daerah yang begitu terpencil, yang memang bagaimana kalau kita membayangkan dahulu kala itu hidupnya seperti apa dengan hutan yang begitu lebat dan kondisinya seperti ini. Tetapi kita sebagai generasi muda bangsa, mari kita terus banyak belajar, dan kita sebagai generasi muda untuk terus berjuang dengan mengisi kemerdekaan itu dengan belajar dan juga dengan berbagai aktivitas lainnya. Tapi pemirsa, kami masih mengajak pemirsa karena tadi kami juga melihat bahwa di awal pintu masuk ada tahanan wanita. Nah ini juga kita coba menggali itu seperti apa sih cerita tentang tahanan wanita itu. Yuk ikut kita. Pak Andi, ini yang kita tanya tentang tahanan wanita. Nah ini seperti apa sih ceritanya tentang tahanan wanita ini? Ini tahanan wanita, ada orang tanya-tanya, kok kenapa tahanan wanita di luar ya? Nah itu dia. Jadi saya mau bilang bahwa ini bukan di luar, masih ini ada pagar besar ini. Ini ada pagar besar, penjagaan ketat. Di sini ada pos jaga ketat di sini. Kemudian ini semua nih tempat penjagaan ini sipir semua. Nah ini. Jadi saya mau kasih tahu bahwa tidak boleh ada apa ini lagi yang bilang bahwa penjara di luar, kenapa ya? Ini bukan di luar, tapi dalam pagar penjara. Ini pagar sudah tidak ada jadi. Pagar kawat duri tinggi ini. Berarti dulu Pak Andi ada juga wanita yang ditahan di sini ya? Ada. Nah ini ceritanya seperti apa ini Pak Andi? Jadi seperti yang sekarang di penjara-penjara ada penjara perempuan dulu juga. Nah, yang dideportasi ke sini itu, misalnya saya ditangkap, saya punya anak istri juga ditangkap datang sini. Oh, di bawah satu kali. Jadi istri mau ikut, kalau ikut bapak ditangkap jadi ikut ke sana. Nah itu. Kalau tidak ikut berarti tinggal di sana dan sudah macam itu. Jadi mereka yang datang tinggal beranak cucu di sini. Mereka tinggal bikin rumah. Jadi pemerintah Belanda mereka berikan alat untuk bangun rumah, kemudian alat kerja macam parang, kapak, kasih bibit sayur di kampung gitu. Dikasih ransun setiap 1 bulan 2 minggu dikasih ransun, bahkan dikasih uang. Nah sampai Ali Arkam yang pernah potong uang di depan sipir Belanda. Karena artinya saking marahnya, kamu kasih saya uang maksudnya untuk apa? Uang ini saya pakai untuk apa? Mana kalian tidak mau beli di mana? Itu penghinaan, ya kan? Nah ini penghinaan. Nah jadi Belanda mereka buat para tahanan yang deportasi sini tuh betul-betul hilang akal, betul-betul invalid, betul dicuci otak itu dan bagaimana ya? Jadi akhirnya jadi emosi dan sudah pasrah. Yang tidak bisa berkata ya sudah pasrah saja. Nah, ini macam begitu. Jadi dicuci, dikasih ransun, dikasih bahkan dikasih uang.
Bagi tahanan yang bisa kerja untuk pemerintah Belanda. Semprot itu bintik-bintik malaria. Bisa juga jadi pegawai telekom. Bisa jadi pegawai rumah sakit. Nah itu. Dikasih kerja, dibayar, dikasih uang. Nah, ini. Jadi hidup seperti ini. Jadi mereka tidak masuk di sini. Nanti kalau mereka bikin salah, mungkin baku pukul, curi, baru ditangkap kasih masuk di sini. Gitu. Baik, Pak Andi. Terima kasih atas informasi sehingga tentunya masyarakat kita akan lebih paham tentang situs penjara Digul itu. Iya, betul. Karena selama ini kita hanya tahu bahwa penjara situs Boven Digul itu adalah penjara Bung Hatta. Ternyata Bung Hatta hanya diasingkan di sini. Ya, diasingkan, dideportasi. Oke. Baik pemirsa Kabar Digul di mana saja Anda berada. Kita sudah pahami bersama yang diceritakan oleh Kepala Seksi Informasi dan juga Promosi Budaya bahwa penjara situs Boven Digul itu bukan Bung Hatta di penjara di sini, tetapi diasingkan dan dia tidak pernah tinggal di dalam sel yang ada ini. Namun dia diasingkan di Tanah Tinggi selama 3 bulan dan kembali diasingkan di Tanah Merah selama 3 bulan untuk kemudian dideportasi kembali ke Bandar Naira. Tentunya harapan dari masyarakat Kabupaten Boven Digul yang disampaikan oleh Pak Andi tadi bahwa situs ini harus dijaga dan bagaimana pemerintah untuk bisa melihat hal ini. Karena jangan pernah kita melupakan akan sejarah itu. Bangsa yang besar, bangsa yang tahu menghargai jasa-jasa para pahlawannya. Saya Yoris Goden bersama kru Kabar Digul mengucapkan salam.